wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Saka Podcast Tiada Hari Tanpa Prestasi dengan saya Arbania Rara Maulidia. Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Hari ini kita akan membahas tentang menjadi siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Kandangan dan sekolah di masa pandemi. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kakak Ketua OSIS periode 2021-2022. Siapa nih Kak namanya? Hai, perkenalkan nama saya Dona Dwi Amelia dari kelas 11 IPA 2. Iya Kak Dona. Hai. Kita langsung tanya-tanya yuk. Bagaimana sih pendapatmu tentang sekolah di masa pandemi? Menurut pendapat saya, sekolah di masa pandemi ini cukup kurang efektif karena pemahaman setiap orang itu cukup berbeda. Jadi agak kurang menerima pelajaran saat melakukan pembelajaran daring. Namun di sisi lain, karena pembelajaran daring kali ini cukup membuat siswa-siswi memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengembangkan bakat mereka, mengembangkan potensi yang ada di bidang non-akademik. Bidang non-akademik berarti contohnya kayak basket gitu ya Kak? Iya, melakukan hobi yang mereka sukai. Jadi mereka akan lebih banyak meluangkan waktu untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih mereka sukai dibandingkan dengan mata pelajaran yang biasanya dipelajari begitu? Iya, karena jam daring juga cukup terbatas ya, hanya mungkin bisa dilakukan di jam-jam yang mereka inginkan. Bukan berarti mereka tidak belajar, namun mungkin ada kesibukan lain yang menuntut mereka untuk melakukan sesuatu di luar jam pelajaran. Namun dikarenakan daring, kita bisa belajar kapanpun di waktu yang kita mau. Kita bisa belajar waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Kita bisa melakukannya. Waktu plus banget ya itu. Apa sih harapan kedepannya untuk sekolah di masa pandemi? Tentunya saya berharap sekolah di masa pandemi ini tuh cepat berakhir, karena seperti yang saya bilang tadi, sekolah di masa pandemi atau secara daring itu cukup tidak efektif untuk menerima pelajaran. Jadi saya berharap sekolah bisa benar-benar menerapkan sekolah luring secara 100%. Amin, amin. Semoga ya. Amin. Jadi lebih suka yang luring nih daripada yang daring? Semacam itu, tetapi keduanya memiliki sisi positifnya masing-masing. Jika secara daring, kita bisa meluangkan waktu untuk mengembangkan bakat kita, sedangkan secara luring, kita bisa menerima mata pelajaran secara maksimal. Oh gitu. Kalau motivasi untuk tetap berkarya nih di masa pandemi apa? Motivasi sih tentunya banyak. Tapi yang paling memotivasi saya untuk terus berkarya adalah ingin menjadikan diri saya lebih baik dari sebelumnya, mencapai apa yang saya inginkan di masa depan nanti. Cita-citanya apa sih Kak? Untuk masalah cita-cita, sebenarnya cita-citaku itu belum pasti sih. Cuma aku ada harapan untuk menjadi seorang psikiater. Oh, psikiater. Membanggakan orang tua dong pastinya. Semoga saja. Amin. Bagaimana sih pendapatmu tentang keluhan sebagian siswa mengenai zona nyaman di rumah? Zona nyaman di rumah. Jadi mereka itu lebih suka kayak belajar di rumah kan bisa sambil tiduran tuh. Nah, kalau di sini di sekolah itu mereka kan terbatas kayak mereka cuman kursi sama meja kan mereka nggak bisa santai-santai gitu. Jadi mengerjakannya kan juga harus waktu itu juga gitu. Kalau daring kan mereka bisa mungkin agak molor-molor sedikit gitu. Untuk itu sih lebih cenderung ke kebiasaan ya. Dan saat pandemi akan berakhir, itu adalah masa peralihan dari daring ke luring. Jadi ya sebisa mungkin mereka mengubah dan sedikit demi sedikit menata kebiasaan baru seperti dahulu kala, yaitu bangun pagi, mandi, sekolah waktu pagi, jangan sampai terlambat, mematuhi tata tertib sekolah. Tetap ya mematuhi tata tertib sekolah. Tentu. Oke, bagaimana pendapatmu tentang beberapa siswa yang sering melepas masker dengan alasan pengap padahal berada di tempat yang ramai?
Oh, soal itu seharusnya mereka Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih, sebenarnya kayak bagaimana ya, sekarang itu lagi masa pandemi, sedangkan kita semua pasti berharap pandemi ini cepat berakhir karena ya setiap hal itu memiliki sisi positif dan negatif gitu. Jadi tapi tetap kita itu menginginkan pandemi cepat berakhir, jadi mohon kerjasamanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatannya masing-masing. Oh, berarti termasuk kayak kesadaran diri sendiri gitu nggak sih? Iya, tetap lebih condong ke situ sebenarnya sih. Menjaga diri sendiri dulu, baru menjaga Iya. orang lain untuk menjaga kesehatan. Karena virus kan kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa kayak wah itu ada itu enggak gitu. Iya. Iya. Oke, terus prestasi apa nih yang cocok banget dikembangin di masa pandemi? Dalam masa pandemi seperti yang saya katakan tadi, itu dari kita lebih condong ke bakat, menentukan mungkin bisa dibilang non akademik lah daripada akademik. Ya mungkin semacam mengembangkan bakat. Kayak apa ya? Yang non akademik tuh banyak loh masalahnya, nggak Iya. cuma satu. Dan bakat setiap anak itu berbeda. Contohnya saya itu hobi menggambar, dan meskipun saya nggak ada kecenderungan ke situ, tapi saya punya planning untuk bakat saya, yaitu Iya. mungkin aku bakal ya nggak tahu, tapi 1-2 tahun mungkin aku bakal open commission untuk membuka jasa menggambar. Ya, semoga saja ya. Semoga sih. Semoga Iya. sukses. Terus gimana sih cara kamu belajar nih di masa pandemi kan? Sekarang luring, mungkin sebelumnya daring. Gimana caramu belajar daring supaya mungkin waktumu bisa terbagi dengan baik gitu? Kan sebelumnya kamu juga anggota pengurus OSIS. Gimana sih caranya membagi waktu antara keduanya? Ini pembelajaran secara luring. Yang daring, yang Oh, daring. daring. Seperti tadi, kita kan karena kita memiliki waktu yang cukup luang karena pembelajaran daring, kita bisa membagi waktu. Contohnya jika kita ada keperluan waktu pagi, setelah siangnya kita bisa mengerjakan seluruh tugas-tugas, asalkan jangan lupa mengerjakan tugas. Tapi tetap dikerjakan meskipun kita memiliki banyak kesibukan atau ingin lebih fokus untuk mengembangkan bakat kita. Kita masih punya tanggung jawab sebagai siswa dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru pengajar. Memutuskan untuk menjadi ketua OSIS itu emang suatu impian dari dulu atau gimana? Sebenarnya sebagai ketua OSIS itu planning dari SMP sih. Entah SMP. kenapa dari dulu aku emang udah nge-planning tujuan hidup aku. Jadi mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sebenarnya ketua OSIS aku itu dulu ingin waktu SMP, tapi baru kesampaian waktu SMA. Jadi ya alhamdulillah juga sih bisa kesampaian. Bangga Satu dong pasti. planning. Iya, tentu saja. Itu kan suatu impian ya. Jadi apa ya, kayak bisa banget dong mengapresiasikan kebanggaan itu gitu. Iya. Terus gimana sih caranya kalau misalnya kan kita udah luring nih, terus ada tugas OSIS itu, dan di kelas itu mungkin sedang ada tugas yang perlu dikerjakan saat itu juga gitu. Jadi apakah akan diserahkan ke wakil atau gimana? Untuk itu sebisa mungkin untuk tugas OSIS semacam rapat Ya. itu dilakukan setelah KBM selesai. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, baru kita melakukan rapat OSIS. Mungkin capek, tapi itu udah jadi Ya, konsekuensi sebagai pengurus kewajiban OSIS. ya. Berarti lebih mentingin pelajaran dong pastinya. Pasti untuk itu, tapi tidak meluangkan tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS dan sebagai pengurus juga. Tentunya kami akan doakan selalu agar berjaya selama menjadi ketua OSIS, terus sukses dengan acara-acara yang dibuatnya, lalu menjalankan program kerjanya dengan luar biasa pastinya. Semoga jawaban-jawaban ini sangat bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi kalian. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Arbania selaku MC. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.